Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu tanggal 26 Maret tahun 2023 adalah hari Minggu Prapaskah kelima. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari Nubuat Yehezkiel bab 37 ayat 12 sampai 14. Oleh sebab itu, bernubuatlah dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 8 ayat 8 sampai 11. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh roh-Nya yang diam di dalam kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 11 ayat 1 sampai 45. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan
dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang Engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, Ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu, Anak Allah akan dimuliakan." Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, Ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu, Ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari Engkau. Masih maukah Engkau kembali ke sana?" Jawab Yesus, "Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi, jikalau engkau berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya." Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, "Lazarus, saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya." Maka kata murid-murid itu kepadanya, "Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh." Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati, sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu, Yesus berkata dengan terus terang, "Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah, aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya." Lalu Thomas, yang disebut Didimus, berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, "Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia." Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya,
Aku tahu bahwa Ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, "Guru ada di sana dan ia memanggil engkau." Mendengar itu, Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu, Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai Dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat Dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama Dia, maka masgulah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah Dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka masgulah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Ketika itu, kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa Engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar,
Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah hidup baru dalam Tuhan. Hari ini kita berada pada hari Minggu Prapaskah kelima, dan sebagai bagian dari alur tahap-tahap pembaptisan, sebagaimana yang menjadi orientasi bacaan-bacaan kitab suci pada masa Prapaskah tahun A. Bacaan-bacaan pada hari Minggu ini berbicara tentang tema kematian dan kebangkitan. Arahnya jelas, yakni bahwa setiap orang yang dibaptis dibangkitkan oleh Kristus ke dalam hidup baru. Para katekumen diarahkan untuk menyadari bahwa tanpa Kristus, mereka adalah ketiadaan belaka, bahkan diliputi dosa, dan itu berarti tinggal dalam alam kematian. Tetapi dengan menerima dan percaya kepada Kristus, serta hidup dalam persatuan dengan Kristus, mereka didandani kehidupan baru, ditarik dari alam kekelaman menuju alam kehidupan baru dalam Kristus. Itulah sebabnya mengapa bacaan tentang kisah kebangkitan Lazarus diberikan untuk memahami bahwa Allah mempunyai kuasa atas hidup dan mati, dan mereka yang percaya kepadanya akan beroleh kebangkitan yang tak lain tak bukan adalah kehidupan yang kekal. Kehidupan kekal itu sendiri adalah hidup dalam Allah dan hidup dalam kerajaannya, bukan kerajaan duniawi, tetapi kerajaan sorgawi, di mana orang hanya melaksanakan kehendak Allah. Saudara-saudariku terkasih, bagi orang Kristen, warta pada hari ini amat penting, yakni kendati pun kita sudah dibaptis, tetaplah bayang-bayang maut kerap menghadang tatkala ketidaksetiaan merajalela oleh karena bujuk rayu dunia dan keinginan manusia yang tidak berpadanan dengan kehendak Allah. Ketidaksetiaan itu telah dilakukan pada masa lalu oleh orang-orang pilihan Allah, yakni oleh orang-orang Israel sendiri, sampai mereka dibuang ke Babilonia tahun 587 sebelum Masehi. Dari 4 nabi besar Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, dan Daniel, 2 yang terakhir yakni Yehezkiel dan Daniel tinggal bersama orang-orang buangan di Babilonia itu. Karena itu, bacaan pertama dari Nabi Yehezkiel menjadi saksi akan keadaan mereka di sana, yakni bagai kubur-kubur sebagai wajah kematian. Yehezkiel diantar untuk melihat bangkai orang-orang mati berupa tulang belulang kering yang berserakan, dan begitulah gambaran orang-orang yang tidak setia
dan yang membelot dari Allah. Kita orang yang sudah dibaptis mendapatkan gambaran bagaimana akibat ketidaksetiaan kita. Dari alam kehidupan, kita akan masuk dalam alam kematian. Pertobatan dan pembaruan dirilah yang menjadi kunci untuk kembali kepada kehidupan yang baru. Maka berfirmanlah Allah kepada Yehezkiel, "Kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan, yakni pada saat Aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu dari dalamnya. Aku akan mencurahkan rohku ke dalam dirimu, sehingga kamu hidup kembali, dan Aku akan menempatkan kamu di tanah airmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa Aku, Tuhan, yang mengatakannya dan melaksanakannya." Rasul Paulus menambahkan bahwa kesetiaan kita perlu dipupuk dengan hidup dalam roh. Mereka yang hidup dalam roh adalah milik Kristus, dan sekalipun tubuhnya fana, bahkan mati oleh dosa, akan dihidupkan oleh Roh Allah yang diam di dalam dirinya. Semoga warta hidup baru dalam kebangkitan menjadi sukacita kehidupan kita tatkala kita meninggalkan alam kematian dalam dosa untuk masuk dalam sukacita kemuliaan anak-anak Allah. Semoga demikian. Amin.